Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari gerakan senam lantai. Sebelum kalian melaksanakan gerakan senam lantai, yang mesti kalian kuasai adalah gerakan pemanasan dinamis dan statis, dimana ini akan membantu kelenturan dan keseimbangan saat pelaksanaan gerakan keseimbangan menggunakan kaki. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul supaya tidak ada yang tertinggal dalam setiap gerakan dalam melakukan gerakan dinamis dan statis. Oke, yang pertama adalah menendang ke atas. Ini kalian bisa lakukan 2 kali 8 supaya bagian selangkah kaki jauh lebih rileks dan lentur. Yang berikutnya, kalian menendang ke arah samping. Jika kalian perhatikan, ini juga membantu selangkah kaki untuk mendapatkan kelenturan. Lalu yang berikutnya adalah menendang ke bagian belakang. Ini juga sama, membantu selangkah kaki lebih lentur, dan juga ini mendapatkan kekuatan untuk menjaga keseimbangan pada kaki. Yang selanjutnya, menendang menggunakan lutut kaki. Ini membantu bagian pada pinggang depan, supaya pada saat melakukan gerakan statis bisa jauh lebih baik. Sekarang menendang lutut ke arah samping. Ini adalah bagian gerakan dinamis yang membantu kelenturan para anak-anak dalam pelaksanaan senam lantai. Nah, ini adalah gerakan dinamis juga. Kalian perhatikan, ini adalah gerakan dasarnya sebelum kalian pelaksanaan gerakan senam lantai. Nah, ini adalah bagian dari gerakan statis. Lalu dipegang tumitnya supaya kita bisa jauh lebih lentur kembali. Ini adalah menendang ke atas dengan penyanggah lantai. Kalian bisa memegang dengan kedua tangan pada lantai, lalu kalian menendang ke arah bagian belakang. Lalu ini adalah gerakan statis untuk kelenturan. Jika kalian tidak terlalu bisa, jangan dipaksakan, tapi baiknya kalian coba saja dulu supaya kalian juga bisa merasakan ini bermanfaat untuk kelenturan, terutama pada saat nanti pelaksanaan guling depan dan guling belakang. Nah, ini juga membantu bagian selangkah kaki kembali. Gerakannya awalnya statis, diangkat lagi, turun lagi. Ini bisa kalian lakukan 2 kali 8 setiap kali gerakan yang berbeda, supaya kalian terbiasa dalam gerakan statis ataupun dinamis. Yang berikutnya, dibuka sampai lebar, lalu tutup kembali dalam keadaan berdiri. Buka lagi, ini pelajaran untuk bisa split. Awalnya adalah buka tutup sampai ke bawah,
usahakan ini dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh terburu-buru supaya tidak merusak selangkah kaki. Nah, ini adalah berjalan seperti push up. Nah, kedua kaki bergantian maju ke depan, tapi telapak tangannya tetap berada di lantai. Ini juga membantu untuk kelenturan, terutama untuk melaksanakan gerakan kayang, lilin, ataupun roll depan. Ini adalah gerakan awal untuk menuju gerakan keseimbangan menggunakan kedua kaki. Mohon maaf, saya salah menuliskan pada saat penjelasan di dalam video ini. Ya, ini adalah gerakan awal untuk kalian bisa melakukan gerakan keseimbangan menggunakan kedua kaki. Lakukan ini terus-menerus supaya kalian bisa lebih terbiasa dalam pelaksanaan. Ini adalah gerakan realnya untuk keseimbangan dengan kedua kaki. Pandangan ke depan, lalu jari tangan juga harus rapat. Ini adalah tampak samping supaya kalian bisa lebih melihat lagi gerakannya dengan baik. Lakukan ini berulang-ulang supaya tidak terlewatkan posisi yang benar. Dan ini adalah gerakan keseimbangan menggunakan satu kaki, tapi ini adalah gerakan dasar awal untuk menuju gerakan keseimbangan menggunakan satu kaki dalam keadaan satu kaki atau tungkai kaki lurus ke depan, lalu satu kakinya sebagai tumpuan. Yang dimaksud dengan tumpuan adalah beban untuk menyangga tubuh, bukan menyangga tubuh, maksudnya beban untuk tubuh yang melakukan gerakan. Dan ini adalah realnya ya. Kalau di penjelasan di buku cetak menyatakan bahwa harus naik turun, tapi kalian tidak perlu. Kalian baiknya dalam keadaan jongkok lalu angkat kaki, karena jika kalian dalam keadaan berdiri langsung pelaksanaan kaki lurus ya, satu tungkai lurus, kemungkinan akan sulit. Jadi kalian ambil gerakan yang mudah saja supaya lebih mudah dimengerti. Dan ini adalah sikap salam sebelum pelaksanaan yang tadi, gerakan sikap salam sebelum pelaksanaan gerakan yang akan dilakukan. Kita mundur lagi sebentar supaya lebih jelas lagi gerakan salamnya seperti apa. Kita perhatikan ya. Ini adalah sikap salam sebelum pelaksanaan gerakan senam lantai. Ya, di sini kalian bisa perhatikan salah satu kaki maju ke depan, lalu kaki yang bagian belakang tumitnya diangkat, ujung kaki tetap berada di lantai. Salah satu tangan benar-benar lurus ke atas sebagai tanda bahwa kalian harus siap. Ini adalah gerakan sikap pesawat terbang. Yang pertama mesti kalian lakukan adalah kaki harus rapat, lalu rentangkan tangannya supaya memastikan sejajar dengan bahu. Ditundukkan kepalanya bersama dengan
bahu juga ya, sejajar nanti pada saat pelaksananya, kepala, bahu, dan kaki. Nah, di sini kalian harus benar-benar pelan dalam pelaksanaannya supaya tidak mengalami jatuh. Jadi selalu prioritaskan keselamatan dalam melakukan gerakan. Di sini kalian bisa tahan 5 detik sebagai acuan dalam gerakan sikap pesawat terbang. Lalu berganti kembali dengan kaki kiri yang diangkat. Perhatikan. Ya. Di sini kalian harus tahan sekitar 5-8 detik. Lalu ini adalah gerakan akhir untuk sikap salam. Nah, demikian yang saya bisa jelaskan. Nah, kalian bisa juga nanti dijelaskan oleh guru kalian masing-masing pada saat pelaksanaan sikap salam yang sempurna seperti apa. Nanti guru kalian bisa secara live untuk bisa menyampaikan gerakannya, karena di sini mungkin ada beberapa yang tidak terlalu terlihat. Jadi kalian juga harus cari tahu atau menanyakan kepada guru kalian supaya gerakan-gerakan yang kalian kuasai pun tidak jauh lebih sulit. Artinya kalian harus bisa mengkondisikan kalian gerakan apa yang memungkinkan untuk bisa kalian lakukan. Maka kalian harus konsultasikan ke guru kalian apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan senam lantai, terutama gerakan yang kalian ingin kuasai. Demikian demikian informasi yang saya bisa jelaskan. Jika ada beberapa kalimat yang kurang, kiranya bisa dimaklumkan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.